Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan ketiga mata kuliah statistika materi ukuran pemusatan data ya. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak. Pada ukuran letak sebenarnya hanya ada tiga, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Tetapi nanti akan dipecah ke masing-masing untuk menghitung data tunggal maupun data kelompok ya. Kita mulai dengan kuartil. Kuartil ini sebenarnya dari namanya kuart, artinya seperempat ya. Berarti dia membagi keseluruhan data itu menjadi 4 bagian sama besar. Jadi porsinya per masing-masing data itu adalah 25%. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada n per 4 data, n per 4 data hingga 4 ya. Jadi kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas ini yang membagi keseluruhan data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, di sini kemudian ada cara menentukan atau menghitung kuartil untuk data tunggal atau data tidak berkelompok. Langkah pertama ya, kita urutkan dulu untuk data yang tidak berkelompok ya. Kemudian setelah diurutkan baru kita hitung letak masing-masing kuartil. Misalkan kuartil 1 ya dia itu berarti n plus 1 dibagi 4. Kalau kuartil 2 ya 2 dikali n plus 1 bagi 4. Kalau kuartil 3 maka 3 kali n plus 1 per 4. Ini cukup relatif mudah untuk mencarinya ya. Oke. Kemudian nah ini ada contohnya. Coba tentukan kuartil data dari data berikut. Maka langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ya. 68 di sini. Kemudian 70, 72, 74, 76, 78, 80 seperti itu. Baru ditentukan nilai kuartilnya. Yang berikutnya kemudian kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok sendiri dia memiliki beberapa perbedaan dengan data tunggal ya. Karena data berkelompok seperti yang kita ketahui di pertemuan kedua kemarin itu ada intervalnya ya. Saking banyaknya maka dibuat interval, dibuat kelas-kelas seperti itu kan. Nah, kalau di sini kita bisa langsung hitung. Misalkan tentukan kelas kuartil terlebih dahulu ya. Jadi kita karena di situ ada beberapa kelas, maka kita harus mencari kelas di mana kelas kuartil nanti itu berada ya. Misalkan yang di tabel ada 7 kelas ya, 7 baris ke bawah gitu. Kemudian kita harus mencari kuartil 1 di kelas mana, kuartil 2 di kelas mana, kuartil 3 di kelas mana, seperti itu. Rumusnya ya yang ini. K1 n per 4, K2 2n per 4, K3 3n per 4. Jadi hanya 3, tidak ada K4, K5, K6. Setelah mengetahui kelas kuartil tersebut, kita mencari nilai frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu kalau dalam tabel sama seperti yang pertemuan sebelumnya, yaitu kumulatif dari frekuensi yang muncul. Jadi nanti insya Allah ada tabelnya setelah ini ya. Dan ini rumusnya. Rumusnya yaitu dengan K1, K2, K3. Jadi silahkan dibedakan antara kelas kuartil dengan kuartil. Kalau misalkan perintahnya mencari kuartil, maka kalian harus mencari yang di sini. Tapi kalian juga harus melalui step ini dulu, karena ini menentukan kelas kuartil. Tapi kalau perintahnya hanya mencari kelas kuartil saja, maka kalian cukup yang di atas ini. Perlu diketahui bahwa kelas kuartil itu belum menentukan nilai kuartilnya, hanya dia menunjukkan nilainya nanti itu ada di kelas yang ini, seperti itu ya. Itu sebagai contohnya. N-nya tadi adalah, jadi rumusnya kalau BK itu berarti batas kelas 1 ya, batas bawah. Seperti itu. N-nya adalah populasi, CF-nya adalah frekuensi kumulatif, C-nya adalah frekuensi itu sendiri ya. Jadi silakan dibedakan terlebih dahulu. Ini adalah keterangannya. C-nya itu adalah panjang interval kelas. Kemudian ada desil. Desil itu artinya membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Jika di situ datanya ada 100 ya berarti per 10 bagian. Berarti masing-masing porsinya adalah 10% 10% ya. Semuanya bobotnya sama. Misalkan itu hanya ada 90, itu juga sama, dibagi menjadi 10 bagian sama besar.
Jadi kalau dihitung ya ada 9 buah desil. Untuk data tunggal atau tidak berkelompok, kita D-nya hanya sampai 9. Di mana D1 seperti ini rumusnya, D2 seperti ini, dan seterusnya sampai D9. Jangan lupa langkah pertama adalah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk data berkelompok, itu rumusnya seperti ini. Sama seperti kita menghitung menentukan kuartil dulu ya. Kita berarti di sini menentukan letak desil. Letak desil 1 ya berarti di sini. Letak desil 2 dan seterusnya hingga letak desil 9. Setelah itu letak desilnya ketemu, baru kita masuk ke menentukan desilnya dari D1 hingga D9 ya. Rumusnya seperti ini. Ya, ini jumlahnya hampir sama dengan yang kuartil, hanya beda di penggunaan penggunaan istilahnya saja. BD berarti ya batas desil kelas sekian. Kalau BD2 berarti ya batas desil kelas kedua, seperti itu. BD itu adalah tepi bawah. Dan yang ketiga yaitu persentil. Dari namanya persen berarti sudah ketahuan ya bahwa dia membagi data menjadi 100 ya. Berarti persen itu kan 100. Jadi kalau dipecah-pecah masing-masing bagian itu nilainya atau porsinya adalah 1% dari keseluruhan data. Berarti ya dalam satu set observasi dia mengandung 99 buah persentil. Ini untuk data tunggal atau data tidak berkelompok sama. Yang pertama adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tentukan letak persentil. Rumusnya juga sama, hanya logo-logonya saja yang diubah. Jadi kalau misalkan P50 ya berarti 50 dikali N plus 1 dibagi 100. Ini untuk data berkelompok. Mulai dari persentil 1, persentil 2. Oh ya, ini masih letaknya dulu. Kalau letaknya sudah ketemu, baru kita menentukan nilai persentil ya, dengan rumus seperti di bawah ini. Ini sebenarnya cukup mudah, apalagi kalau sudah langsung praktek ya. Jadi lebih mudah. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan ketiga ya. Sepertinya nanti akan kita tambahi dengan modulnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.